Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Doi Putra dengan NIM 1802305. Di sini saya akan sedikit menjelaskan kembali atau meresume apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ivan Salam, itu terkait materi rolling process. Nah, kita langsung saja ke definisinya. Rolling process adalah suatu proses deformasi di mana ketebalan dari benda kerja direduksi atau dikurangi menggunakan daya tekan dan menggunakan dua buah roll atau lebih. Nah, sebenarnya rolling process ini masih termasuk ke dalam bulk deformation atau pengerjaan benda yang memiliki ketebalan yang besar, dalam hal ini lebih dari 1 mm, untuk dipipihkan dengan menggunakan mesinnya itu bernama rolling mill. Nah, seperti itu. Nah, yang perlu kita ketahui, rolling mill ini harus memiliki kekerasan lebih dari benda kerja yang kita kerjakan. Mengapa? Karena apabila tidak seperti itu, yang akan berubah pada saat pengerjaan yaitu adalah mesinnya kalau tidak memiliki kekerasan yang melebihi dari benda kerja. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada rolling process berdasarkan temperatur. Nah, di sini kita sudah masuk ke proses pengerolannya. Nah, yang pertama ini ada hot rolling. Hot rolling merupakan tahap awal dari proses pengerolan material. Hot rolling dilakukan di atas suhu rekristallisasi. Material yang akan di-roll biasanya berupa ingot atau logam hasil penuangan atau pengecoran. Material tuang memiliki struktur yang kasar dan butir-butirnya tidak seragam. Karena struktur di dalamnya kasar dan tidak seragam, material tuang memiliki sifat yang getas dan ada kemungkinan memiliki lubang kecil atau pori-pori. Dengan dilakukannya proses hot rolling ini, struktur material tuang dapat dikonversi menjadi struktur material tempa atau struktur material benda kerja yang bisa di hot rolling, yang bisa di rolling seperti itu. Nah, yang kedua di sini ada cold rolling. Cold rolling ini atau pengerolan dingin ya, merupakan proses akhir dari rangkaian proses pengerolan. Nah, cold rolling dilakukan pada suhu ruang. Karena dilakukan pada suhu ruang, cold rolling memerlukan energi yang besar karena material dengan suhu ruang memiliki kekuatan yang lebih besar dan akan menghasilkan produk dengan sifat anisotropik. Nah, di cold rolling ini sebenarnya finishing dari proses rolling seperti itu. Oke. Selanjutnya ada tujuan dari proses rolling itu. Yang pertama itu mengurangi ukuran penampang benda kerja, ya sudah jelas. Yang kedua memperoleh bentuk yang diinginkan. Misalkan kita ingin membuat selimut tabung. Nah, di proses dalam rolling proses ini selimut tabung tersebut. Ketiga itu memperhalus ukuran butir benda kerja. Nah, ini ada pada hot rolling. Selanjutnya mengurangi kegetasan benda kerja, ini juga di hot rolling. Selanjutnya menghilangkan lubang-lubang kecil di dalam benda kerja, masih di hot rolling juga. Meningkatkan kekuatan benda kerja, ini di hot rolling juga. Terus meningkatkan kekerasan benda kerja, dan yang terakhir itu memperhalus permukaan benda kerja. Nah, ini di cold rolling finishing seperti itu. Lalu ini dia bentuk-bentuk benda kerja yang dikerjakan dengan rolling process. Yang pertama itu sheet, yang kedua plat, yang ketiga strip, yang keempat pipa, yang kelima bar, rod, kawat, rel kereta, dan terakhir bentuk struktural seperti I-beam, profil suku, dan lain-lain. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila saya hanya mampu untuk menangkap sedikit materi yang telah Bapak sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.